Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tommy Primataruna, Latsar, Angkatan 17, Kelompok 4, asal dari Kabupaten Tapin. Hari ini saya ditugaskan untuk membuat mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nanti saya akan menjelaskan tentang mind map tersebut. Silahkan Anda simak video berikut. Jadi saya akan memaparkan mind map saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Pertama, definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia untuk mengelola kehidupan bangsa dan bernegara. Kemudian, yang kedua adalah sejarah wawasan kebangsaan. Sejarah wawasan kebangsaan pertama adalah pada tanggal 20 Mei setiap tahunnya Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati karena untuk mengenang dari organisasi Budi Utomo yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908 yang diprakarsai oleh Sutomo. Organisasi Budi Utomo adalah sebagai cikal bakal kebangkitan nasional Indonesia. Kemudian pada tanggal 2 Mei 1926 terjadi Kongres Pemuda pertama, salah satunya menghasilkan rancangan Sumpah Pemuda yang diusulkan oleh Muhammad Yamin namun masih memakai bahasa Melayu. Kemudian yang ketiga adalah pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadi Kongres Pemuda kedua. Pada Kongres Pemuda kedua menghasilkan Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Kemudian yang keempat adalah BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 mengusulkan gagasan Pancasila. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Juli 1945 dirancang naskah UUD 1945 dan kemudian disetujui. Kemudian nomor 5 adalah terbentuknya PPKI yang menghasilkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian setelah kita membahas tentang sejarah, yang ketiga kita membahas tentang 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yaitu yang pertama adalah Pancasila yang berfungsi sebagai landasan atau dasar. Kemudian Pancasila adalah sebagai bintang pemandu. Yang dimaksudkan sebagai bintang pemandu adalah sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, perekat dan pemersatu bangsa, dan wawasan pokok bangsa dalam mencapai cita-cita nasional. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah kata-kata dari Empu Tantulan pada masa kerajaan Majapahit, yang artinya adalah walau berbeda-beda namun tetap satu jua. Kemudian yang keempat adalah NKRI
yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal tersebut merupakan fungsi negara Indonesia dan juga sekaligus tujuan negara Indonesia terbentuk. Kemudian setelah kita membahas konsensus dasar berbangsa dan bernegara, kita akan membahas yang kelima adalah identitas bangsa, yaitu sang merah putih sebagai bendera Republik Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah Garuda Pancasila adalah sebagai simbol dan lambang negara. Kemudian yang keempat adalah lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia. Kemudian materi selanjutnya adalah nilai bela negara. Definisi dari nilai bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara baik secara perorangan, kolektif untuk dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara Indonesia dari berbagai macam ancaman. Kemudian yang kedua adalah sejarah bela negara. Dimulai pada agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948 di penyerangan Bandara Magowo di Yogyakarta. Kemudian pada agresi militer kedua juga Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap. Kemudian bentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berlangsung sejak tanggal 22 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949 yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara. Kemudian poin ketiga adalah ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman di era reformasi, yaitu sebuah kondisi tindakan potensi baik alamiah atau rekayasa berbentuk fisik atau non-fisik dari dalam atau luar negeri secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga atau yang sudah nyata yang dapat membahayakan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya. Dan usaha atau kegiatan baik dari luar atau dalam negeri yang dapat mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun aspek pertahanan dan keamanan. Kemudian poin keempat adalah kewaspadaan diri. Kewaspadaan diri dilakukan untuk mendukung sinergitas penyelenggara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya yang menjadi ancaman kedaulatan, keutuhan NKRI, keselamatan bangsa. Poin kelima adalah nilai dasar bela negara tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 3. Poinnya yaitu cinta tanah air yang dicontohkan dengan sikap bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Dan untuk ASN diaktualisasikan dengan cara selalu mengutamakan produk-produk Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mendukung tugas sebagai ASN. Poin kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Contoh sikap tersebut adalah
berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Aktualisasi bagi ASN adalah sesuai dengan bidang tugasnya, masing-masing ikut berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Poin ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Contoh sikap tersebut adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi untuk ASN adalah menjadi agen penyebaran nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Poin keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Untuk aktualisasi bagi ASN adalah selalu ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan. Poin terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Contoh sikap tersebut di masyarakat adalah senantiasa memelihara jiwa dan raga. Untuk aktualisasi bagi ASN adalah selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis dengan pola hidup sehat serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian itulah pemaparan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara dari saya. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.